Hello everyone, welcome back channel Pemulung, Pemuda Linglung. Kali ini gue mau ngebahas sejarah tentang orang Romawi. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, comment, and share. Oke, langsung saja, sebelum masuk intro dulu. Arsitektur Romawi melanjutkan warisan yang ditinggalkan oleh arsitektur Yunani dengan gaya arsitektur yang megah. Bangsa Romawi juga merupakan inovator. Mereka menggabungkan teknik dan bahan konstruksi baru dengan desain kreatif untuk menghasilkan berbagai macam struktur arsitektur baru. Bangunan khas Romawi yang inovatif termasuk basilika, triumphal arch, monumental aqueduct, amphitheater, dan perumahan. Banyak inovasi arsitektur Romawi merupakan tanggapan terhadap perubahan kebutuhan praktis masyarakat Romawi, dan proyek-proyek ini semua didukung oleh aparatur negara yang mendanai, mengatur, dan menyebarkannya ke seluruh Romawi. Dibangun dengan kokoh sehingga banyak dari karya-karya besar Romawi yang masih bertahan hingga saat ini. Pada pembahasan kali ini, gue akan menjelaskan salah satu arsitektur serta karyanya orang Romawi, yaitu Jamban Romawi. Bangsa pertama Roma meletakkan saluran pembuangan bawah tanah pertama di kota Roma sekitar 500 sebelum Masehi. Terowongan besar di bawah jalan-jalan kota dibangun dari batu berukir halus, dan orang Romawi menggunakannya ketika mereka mengambil alih kota. Struktur seperti itu kemudian menjadi umum di banyak kota di seluruh Romawi, berfokus pada kehidupan di Romawi kuno, Pompei, Herculaneum, dan Ostia, di mana para insinyur hebat merancang desain bawah tanah dan arsitektur megah yang menutupi tujuan fungsionalnya. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Romawi membentanggi 3 benua, mengelilingi Mediterania, dan merupakan rumah bagi 1/5 populasi planet ini. Bangsa Romawi meninggalkan jalan, jembatan, dan sanitasi. Dalam hal sanitasi, Kekaisaran Romawi tampaknya melakukan banyak hal. Mereka memiliki fasilitas pemandian umum, jamban umum, dan peraturan yang mengatur bagaimana sampah harus dibuang. Pada zaman Romawi, jamban umum benar-benar difungsikan menjadi tempat umum seperti taman pada masa sekarang. Sebuah epigram pernyataan dari Marcus Valerius Martialis mengungkapkan betapa toilet umum adalah salah satu tempat yang paling sering dikunjungi di kota untuk bersosialisasi. Banyak arkeolog dunia yang tertarik meneliti jamban Romawi ini. Beberapa di antaranya adalah Ann Koloski Ostrow dan Gemma Jensen. Ia mempelajari zaman Romawi kuno di Bukit Palatin pada tahun 2014. Mereka mengukur ketinggian dasar tempat duduk, jarak antar lubang. Mereka berspekulasi tentang sumber air misterius yang akan menyiram jamban mungkin. Mungkin adalah beberapa tempat pemandian di dekatnya. Grafiti di luar pintu masuk jamban menunjukkan bahwa jamban ini sering antri, di mana orang sampai memiliki cukup waktu untuk menulis atau mengukir pesan sebelum mengambil giliran duduk. Lokasinya berada di bawah tanah, dikombinasikan dengan skema warna merah putih polos di dinding, menyertakan bahwa penggunanya adalah masyarakat kelas bawah, bisa dibilang budak. Jamban dapat ditemukan di banyak situs arkeologi. Mereka bervariasi dalam ukuran dan bentuk dari yang besar, setengah lingkaran atau persegi panjang, hingga yang lebih kecil dengan hanya 10 tempat duduk. Piers Mitchell, ahli paleopatologi di Universitas of Cambridge, Inggris, juga tertarik pada jamban Romawi ini. Ia meneliti lebih dari 50 situs arkeologi di sekitar Mediterania untuk mengetahui parasit apa yang hidup di dalam tubuh manusia sebelum dan sesudah Romawi mengambil alih. Banyak dari penelitian ini mengandalkan mikroskop dan tes kimia atau DNA untuk mendeteksi parasit dan telurnya ditanam dari kuburan dan jamban. Mitchell memfokuskan analisisnya pada situs-situs ini karena mengandung potongan fosil yang dikenal sebagai coprolit, yang mungkin menyimpan telur parasit dan DNA selama 1000 tahun. Dengan menggunakan bukti ini, ia menguraikan jangkauan geografis beberapa parasit. Terlepas dari teknologi sanitasi Romawi, Mitchell menemukan bahwa parasit khusus seperti cacing cambuk, cacing gelang, dan Entamoeba histolytica, penyebab disentri meningkatkan. Di daerah-daerah setelah bangsa Romawi muncul, pers pun terkejut pada awalnya. Tetapi ia kembali berpikir tentang kenaikan tersebut untuk menemukan penjelasan yang logis. Meskipun bangsa Romawi memiliki teknologi sanitasi yang menakjubkan, mereka belum memahami
sejarah menunjukkan bahwa petani menggunakan kotoran manusia yang dikumpulkan dari kota untuk menyuburkan tanaman mereka. Telur parasit dapat tetap hidup dalam tinja untuk waktu yang lama dan praktik tersebut dapat dengan mudah berkontribusi pada kenaikan cacar belang. Penelitian juga mengidentifikasikan pemandian sebagai hotspot potensial untuk penyakit. Meskipun orang Romawi merancangnya untuk mempromosikan kebersihan, banyak fasilitas yang tidak dirawat dengan baik dan air dibiarkan menjadi kotor. Lingkungan yang hangat dan lembab mungkin merupakan tempat berkembang biak yang ideal bagi parasit. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kutuk kepala dan kemaluan umum terjadi di seluruh kekaisaran. Banyak dari ide-ide Romawi, seperti pupuk dan pemandian, pada dasarnya masuk akal tetapi nyaris gagal dalam hal eksekusi, karena mereka tidak mengerti bahwa kuman dan parasit menyebar. Penemuan beberapa jamban sederhana pertama dikreditkan ke Mesopotamia sekitar 4.500 tahun yang lalu. Jamban ini berupa lubang sedalam 4,5 meter, dilapisi dengan tumpukan keramik berongga dengan diameter sekitar 1 meter. Penggunaan akan duduk atau berjongkok di atas jamban. Orang-orang Mesopotamia sendiri tampaknya menunjukkan sedikit antusiasme terhadap jamban. Meskipun jamban yang mereka mudah untuk dibuat, namun jamban jarang ditemukan di Mesopotamia. Kebanyakan orang mungkin lebih memilih hanya berjongkok di ladang. Sekitar abad ke-1 sebelum Masehi, jamban umum menjadi fitur utama infrastruktur Romawi, seperti pemandian, dan hampir semua penduduk kota bangsawan memiliki akses ke toilet pribadi di tempat tinggal mereka. Meskipun demikian, para arkeolog hanya tahu sedikit tentang bagaimana toilet ini bekerja. Salah satu alasannya adalah bahwa di zaman Romawi hanya sedikit orang yang menulis tentang toilet, dan ketika mereka melakukannya, mereka sering menyindir sehingga sulit untuk menafsirkan maknanya. Jamban umum Romawi sangat mirip dengan pendahulunya di Yunani. Tempat duduk yang dilapisi dengan batu atau kayu yang ditempatkan di atas saluran pembuangan. Lubang toilet bulat di atas tempat duduk dan celah sempit memanjang ke depan bentuk seperti lubang kunci. Celah ini memungkinkan pengguna memasukkan tongkatnya untuk dibersihkan. Tidak ada tanda pembatas di antara dudukan toilet, tetapi orang-orang mungkin memiliki privasi karena pakaian panjang mereka. Jamban umum hampir selalu terhubung ke saluran pembuangan utama kota yang tertipu oleh marmer putih, bersih, dan sinar matahari terbuka dari runtuhan yang direkonstruksikan yang dapat kita lihat hari ini. Pada masanya, kebanyakan toilet umum Romawi gelap, lembab, dan kotor. Toilet pribadi berbeda lagi. Toilet pribadi sering berada di dalam atau di dekat dapur, yang praktis karena juga digunakan untuk membuang sisa-sisa makanan. Toilet umum di Ostia dengan akses air dari bak yang memancur untuk membersihkan dapat menampung lebih dari 20 orang sekaligus. Belum ada bukti bahwa orang Romawi harus membayar untuk menggunakan jamban umum, dan belum jelas siapa yang mengelola atau membersihkannya. Kemungkinan sih budak. Jamban umum Romawi terkenal menakutkan ketika api meledak dari bawah tempat mereka duduk. Hal ini disebabkan oleh ledakan gas hidrogen dan metana yang menakutkan. Lagi tikus dan hama kecil lainnya dapat mengancam akan menggigit pantat mereka. Dan ada ancaman setan yang diyakini orang Romawi menghuni lubang tersebut. Pergi ke jamban umum jelas merupakan urusan yang berbahaya, sehingga tidak heran jika Dewi Fortuna sering muncul sebagai semacam malaikat pelindung di dinding jamban. Ketika kita melihat bukti praktik sanitasi Romawi, baik tekstual maupun arkeologis, menjadi jelas bahwa perspektif mereka sangat berbeda dari kita. Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan Romawi di jalan-jalan mereka, di ruang publik mereka, dan di tempat tinggal pribadi mereka menunjukkan kepada kita bahwa berada di tahap awal pengembangan sistem yang telah kita adopsi dengan peningkatan untuk masalah kita sendiri dengan sanitasi dan kebersihan air hari ini. Lebih banyak penemuan tentang gaya hidup kuno akan datang ketika para peneliti memperluas studi jamban mereka ke bagian lain di dunia. Tetapi kemajuan ini memang lambat karena para arkeolog tidak terlalu berambisi mempelajari jamban. Salah satu alasannya mungkin karena kurangnya sumber tertulis dan bukti fisik yang terbatas. Bagaimanapun ketika kita melihat jamban hari ini, jangan ingat jamban Romawi yang mengerikan. Sebagai penutup, gue tampilkan lagi beberapa foto dan ilustrasi jamban. Beberapa jamban dihiasi dengan marmer dan air mancur seperti jamban pemandian pegulat di Saint-Romain Engel, Prancis. Dindingnya dihiasi dengan lukisan yang menggambarkan pegulat. Jamban pribadi telah ditemukan di rumah-rumah Romawi. Di lantai atas ada beberapa di Pompei dan Herculaneum, sebuah jamban pribadi di depannya ada Pompei. Oke, segitu dulu yang bisa gue bahas dan gue berbagi info ke kalian. Gue Wahyu Gunawan, gue pamit undur diri. And see you di pembahasan selanjutnya. See you and bye. Thank you.